Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan maghfirah, bulan yang di dalamnya terdapat perintah bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Tanpa jasa dan pengorbanan beliau dalam mensyiarkan agama Allah, mungkin kita tidak bisa merasakan manisnya iman dan Islam seperti sekarang ini. Iman merupakan karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Karena iman, manusia mau menerima ajaran Islam sebagai ajaran yang hak. Karena iman pula, manusia mau melakukan berbagai amal kebaikan, termasuk aktivitas yang kita lakukan sampai saat ini. Tak lain karena kita percaya bahwa dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat, kita akan memperoleh kehidupan dan kebahagiaan yang lebih baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita diwajibkan untuk berterima kasih kepada Allah yang telah menanamkan benih-benih keimanan di dalam jiwa kita. Nah, pada dakwah Ramadan kali ini, saya akan berbicara tentang upgrade keimanan di bulan Ramadan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana keimanan seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duka cita dan sukacita orang yang beriman akan selalu merindukan bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini. Orang yang bertakwa akan berjuang selama 30 hari, di mana bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan lisan dan perbuatan untuk memperoleh kemenangan. Kemenangan yang sesungguhnya bukanlah hanya dengan mengenakan pakaian baru, perhiasan baru, rumah, atau bahkan mobil baru. Namun, kemenangan yang sesungguhnya adalah di mana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lalu tetap istiqomah, menjaga kualitas, dan mengupgrade keimanan kita. Orang yang beriman dan bertakwa akan menjadikan bulan Ramadan sebagai ladang untuk memperbaiki kualitas iman di hari-hari selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Iman dan takwa dijelaskan dalam ayat tersebut mengenai kewajiban puasa. Alasannya adalah iman sebagai input, puasa sebagai proses, dan takwa sebagai output. Sebagai manusia,
kita diharuskan untuk beriman kepada Allah dalam menjalankan ibadah puasa. Berpuasa di sini dianggap sebagai proses, karena dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, manusia cenderung untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Setelah itu, manusia akan mendapatkan ketakwaan sebagai hasil dari mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa iman merupakan sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik ucapan. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan mengenai iman. Ani bin Hajar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Berdasarkan hadis tersebut, keimanan seseorang bisa dibentuk melalui 3 unsur, yaitu yang pertama adalah dengan pengetahuan hati. Hati yang merupakan pusat satu keyakinan sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat 2 pokok kejadian, yaitu terbentuknya jasad dan rohani. Sebagai orang yang beriman, kita harus ma'rifat kepada Allah, karena tanpa mengenal Allah, mustahil seseorang akan beriman kepadanya. Yang kedua adalah dengan pengucapan lisan, wa qaulun bil lisan. Setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, kita diwajibkan untuk meyakini dan mengikrarkan dengan lisannya, itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga adalah pengamalan dengan anggota badan, wa amalum bil arkan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi pernah berkata, hakikat iman terdiri dari 2, yaitu perkataan dan perbuatan. Perkataan ada 2, perkataan hati yaitu i'tiqad, dan perkataan dengan lisan yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perbuatan juga ada 2, yaitu perbuatan hati dengan niat dan keikhlasannya, dan perbuatan anggota badan. Apabila hilang keempat hal tersebut, maka akan hilang pula iman dan kesempurnaannya. Dan apabila hilang pembenaran atau tasdik dalam hati, maka tidak akan bermanfaat 3 hal yang lainnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, iman yang semakin kuat selalu diiringi dengan meningkatnya amal soleh. Amal soleh dapat kita kerjakan dengan melaksanakan perintah Allah yang tanpa menggunakan harta. Meningkatnya iman dapat distimulasi dengan mengerjakan sholat secara benar dan khusyuk. Karena seorang yang mengerjakan sholat secara benar dan khusyuk tidak akan berlaku jika dia tidak berbuat baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian di mana dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Sahabat berkata, baik wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, sempurnakan wudhu pada waktu sulit, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu waktu sholat berikutnya setelah sholat sebelumnya. Itulah ribat, menjaga ketaatan. Hadis riwayat Muslim. Marilah senantiasa kita istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah dengan selalu mengharapkan ridhonya. Allah bisa karena biasa, tidak memungkinkan kita untuk selalu melaksanakan ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan untuk bulan-bulan selanjutnya. Apabila kita terbiasa untuk bersedekah, maka tidaklah sulit untuk bersedekah lebih. Dan apabila kita sudah terbiasa melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka tidaklah sulit juga untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan-bulan selanjutnya. Begitu pula seterusnya. Demikian dakwah Ramadan yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menghadapi bulan yang penuh berkah ini. Imani huwal imanu billahi wa rasulihi. Laisal iman mawjud idza dha'al iman fi hayatina. Syaklu imani huwa ma qultuhu sabiqan. Wa kaifa syaklu imanukum?
ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakasal lianna man jadda wajada. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.